Assalamualaikum sahabat sejuta. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bersiaplah untuk sebuah kisah yang akan menusuk hati dan mengguncang jiwa. Di sebuah desa terpencil, seorang gadis yatim berjalan sendirian menyusuri hutan gelap dengan perut kosong dan mata berkaca-kaca. Angin malam berhembus dingin, ranting patah di bawah kakinya, sementara dari kejauhan terdengar jeritan burung yang terjebak. Tak ada yang tahu, di balik luka hidup yang begitu pedih, ia akan menemukan sesuatu yang bukan hanya mengubah harinya, tetapi juga mengguncang seluruh nasibnya. Apa yang sebenarnya ia temukan di hutan sunyi itu? Dan bagaimana rahasia besar ini menyeretnya ke pusaran iri, dengki, dan balasan tak terduga? Namun sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Fajar belum sempat menghembuskan hangatnya ketika langkah Alia menembus jalan setapak yang licin dan sepi. Kabut menggulung dari lereng bukit, menelan pepohonan yang memanjang seperti bayangan tinggi. Dedaunan basah menggigil, tetes-tetes air jatuh dari ujung ilalang, mengenai pipi Alia yang tirus. Perutnya berkerut lapar sejak semalam. Sisa singkong rebus sudah habis. Hanya ada tekad yang ditimangnya di dada, dan doa yang berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan aku hari ini. Rumah papan kecil peninggalan almarhum kedua orang tuanya berdiri di pinggir desa, jauh dari hiruk tetangga yang suka berbisik sinis. Sejak mereka meninggal, dunia menjadi sempit. Ada tengkulak yang menagih, ada mulut yang mencibir, ada mata yang menilai tanpa peduli. Alia tetap menunduk, menahan air mata agar tidak tumpah. Ia memilih hutan, karena di sanalah ia bisa menemukan jamur, rebung, atau daun pakis untuk ditukar beras. Hutan adalah kawan yang tak menuntut, meski kadang menyimpan rahasia gelap. Langkahnya berhenti. Ada suara. Seperti helaan napas yang berat. Seperti rintih yang ditahan. Alia menegakkan tubuh. Ia menyingkap ranting rendah. Bau tanah basah dan getah pepohonan menguat. Suara itu datang lagi, lebih lirih, namun jelas berasal dari celah batu besar yang ditutupi lumut. Alia merunduk. Di antara belukar, ia melihat kilau pucat yang tidak biasa. Bulu putih bersih. Bukan milik ayam hutan. Bukan burung merpati liar. Alia merayap mendekat. Jantungnya berdegup. Di sanalah, tertelungkup di atas tanah yang dingin, seekor elang putih terbaring lemah. Sayap kanannya terjerat kawat yang menempel di akar. Luka menganga. Darahnya mengering membentuk garis gelap di bulu yang harusnya suci. Mata sang elang berkilau, tajam sekaligus berkabut, seperti menahan nyeri dan takut. Alia menahan napas beberapa detik. Ia tahu hutan menyembunyikan banyak pemburu. Jerat kawat adalah tanda keserakahan yang merobek sunyi. Namun ada sesuatu yang lain pada burung ini. Keanggunan. Keagungan. Seolah seluruh kabut pagi tunduk pada diamnya. Alia merapatkan syalnya, menoleh kiri kanan, lalu merayap lebih dekat. Ia berbisik pelan. Tenang. Aku datang untuk menolong. Tangan Alia gemetar ketika menyentuh kawat. Dingin logam menggigit kulitnya, membuat perih memantul ke siku. Ia mengatur napas, menarik kawat, memutar arah jeratan, dan berusaha tidak membuat sayap itu semakin sakit. Elang putih mengerang halus, paruhnya bergetar sesaat, namun matanya tetap menatap Alia. Ada cahaya kecil di balik nyeri yang tak bisa dijelaskan. Cahaya percaya. Kawat mulai longgar. Alia menggigit bibir, mengabaikan perih yang mulai merobek telapak. Ia menekan akar, melonggarkan lilitan terakhir, dan melepaskan. Jeratan jatuh. Elang mendesah panjang, seperti beban berat tercabut dari dadanya. Namun luka itu tetap luka. Darahnya tetap darah. Alia menatap sekeliling.
Ia memetik beberapa lembar daun yang biasa dipakai orang tua dulu untuk menahan darah. Ia kunyah perlahan hingga menjadi lumat. Ia tempelkan lembut di pangkal sayap. Elang menggeliat kecil, tapi tidak menolak. Hening turun seperti tirai. Hanya ada suara burung-burung jauh yang memanggil cahaya pagi. Alia mengusap bulu leher sang elang. Hati-hati agar tidak melukai. Hangat merambat ke jari. Ia terperanjat pada kesan yang muncul di kepalanya. Bulu ini seperti menyimpan sinar bulan. Seperti serpihan salju yang nyasar ke khatulistiwa. Ia tak pernah melihat putih seperti ini. Nama, gumam Alia dalam hati. Setiap yang hidup pantas punya nama. Jika ia harus menolongnya sampai pulih, ia butuh panggilan. Alia menatap mata elang itu lagi. Ada dingin yang jernih. Ada tenang yang sulit dijelaskan. Ia berbisik lirih. Putih. Kau akan kupanggil Putih. Sang elang memejam, lalu membuka mata setengah, seolah mengiyakan. Alia tersenyum kecil. Senyum yang jarang berani muncul sejak kematian orang tuanya. Senyum yang dulu hanya ditujukan pada langit dan kenangan. Kini ia suguhkan pada makhluk yang entah datang dari mana. Di sela kabut, rambut Alia yang basah menempel di pelipis. Ia tahu, membawa Putih pulang adalah keputusan berani. Pemburu bisa marah. Tetangga bisa menuduh. Namun di dada Alia, sesuatu yang lebih keras berbicara. Kebaikan tidak menunggu izin. Kebaikan berjalan, meskipun jalanan licin. Ia menoleh ke keranjang bambu yang ia bawa dari rumah. Hanya terisi daun pakis muda dan beberapa jamur. Alia mengosongkan setengahnya, merapikan daun lebar menjadi alas. Perlahan ia menyelipkan kedua tangan di bawah tubuh Putih. Berat, namun tidak mustahil. Ia menarik napas. Ia mengangkat. Elang mendesis, tapi tidak meronta. Alia memeluknya dengan posisi hati-hati, memastikan sayap yang luka tetap tertopang. Ia berdiri, lututnya bergetar, namun langkahnya maju. Jalan pulang mendadak terasa lebih panjang. Kabut menipis. Cahaya pertama menyelinap di sela dahan. Suara riak sungai di kejauhan menjadi penuntun. Alia menyeberangi batang pohon tumbang yang menjembatani parit kecil. Kakinya licin. Ia hampir tergelincir. Ia kencangkan pelukan pada Putih. Maaf, bisiknya. Aku tidak akan menjatuhkanmu. Di dalam pelukan itu, Putih merendahkan kepala, menyentuhkan paruhnya sebentar pada lengan Alia, seperti memberi isyarat tabah. Hutan pun seakan menggeser dirinya, memberi ruang untuk mereka lewat. Udara memutar, membawa aroma akar dan tanah. Sesekali Alia berhenti untuk mengecek balutan daun. Darah mulai berkurang merembes. Ia lega. Ia berjalan lagi. Ia memikirkan rumah kecilnya, tikar pandan yang sudah tipis, kendi tanah liat yang menampung sisa air hujan, tungku batu yang menunggu nyala. Ia membayangkan sudut tersejuk di dekat jendela tempat ia akan menidurkan Putih. Ia membayangkan kain yang bisa ia sobek untuk perban. Ia membayangkan merebus air, menambahkan garam secukupnya, membersihkan luka dengan hati-hati. Semua bayangan itu menjadi peta di kepalanya. Peta pulang. Di bibir hutan, bunyi nyaring terdengar. Bukan burung. Bukan sungai. Suara logam bertemu logam. Alia membeku. Ia tahu suara itu. Senapan milik pemburu. Ada tawa pendek yang memotong udara. Ada kata-kata kasar yang tertiup, menyebut laba dan kulit. Alia menunduk, merapat ke semak. Jantungnya memukul rusuk seperti ingin lari sendiri. Ia menyembunyikan Putih di balik tubuhnya, memeluk lebih rapat. Napasnya diatur, mengalir pelan, agar tidak menjadi nyala yang mengundang. Langkah-langkah berat menginjak dedaunan. Lebih dari satu orang. Mereka melewati jalur yang tak jauh dari tempat Alia bersembunyi. Aroma rokok basah dan minyak mesin terbawa angin. Salah satu dari mereka menggerutu tentang jerat yang kosong. Tentang burung putih yang pasti akan menghasilkan harga tinggi. Tentang seorang gadis yatim yang suka masuk hutan.
Nama Alia disebut sambil tertawa pendek, seperti menyebut sesuatu yang tak punya kuasa. Alia menutup mata sejenak. Ia menarik napas dalam. Ya Allah, lindungi kami. Saat itu, Putih mengangkat kepala, memandang ke arah suara, sejenak saja. Matanya menyipit. Dalam diamnya ada waspada. Namun ia tidak bersuara. Ia tidak meronta. Seolah mengerti bahwa diam adalah keselamatan yang paling masuk akal. Langkah-langkah itu menjauh. Tawa memudar. Hutan menelan kembali suara besi. Alia tetap menunggu sampai benar-benar yakin. Lalu ia bangkit. Pelan, tanpa bunyi. Ia menyeberang tanah yang lembek, melewati semak berduri, dan keluar dari sisi jalur yang lain. Punggungnya basah oleh keringat. Namun di dadanya tumbuh nyala yang lain. Nyala berani yang tidak ia kenal sebelumnya. Mungkin nyala itu lahir dari tatapan Putih. Mungkin dari kesepian yang memutus sendiri rantainya. Desa menyambut dengan sunyi yang berbeda dari sunyi hutan. Sunyi di sini berisi mata yang mengintip dari sela tirai. Berisi komentar yang diucapkan setengah suara. Alia menunduk. Ia mempercepat langkah menuju rumahnya. Pintu kayu berderit ketika didorong. Aroma bambu kering menyapa. Cahaya tipis masuk dari celah dinding. Ia menghamparkan tikar, meletakkan Putih di atas kain yang paling bersih yang ia miliki. Ia membawa kendi, menyalakan tungku, merebus air. Uap naik, tipis, menyusup ke rambutnya yang kusut. Ia menabur garam, merendam kain, lalu memeras hingga hangat tersisa. Dengan tangan hati-hati, ia bersihkan luka Putih, menempelkan daun segar, membalut dengan sobekan kain yang ia ikat rapi. Putih mengerjap. Nafasnya stabil. Di luar, suara ayam tetangga mulai gaduh. Ada yang berteriak memanggil anaknya. Ada yang menyalakan radio tua. Hidup berjalan seperti biasa, seolah tidak ada keajaiban yang baru saja melintasi batas hutan dan rumah kecil di pinggir desa. Alia duduk di lantai, punggung bersandar pada dinding yang dingin. Tubuhnya letih, namun hatinya terisi. Ia menatap Putih yang merebah. Bulu-bulunya memantulkan lembut cahaya pagi. Dalam pantulan itu, Alia melihat sesuatu yang tidak pernah berani ia bayangkan. Jalan yang berbeda dari jalan yang ia lalui selama ini. Jalan yang mungkin akan menuntunnya pada perubahan yang tak terelakkan. Di kejauhan, gonggongan anjing meledak sebentar, disusul langkah-langkah cepat. Alia menoleh ke jendela kecil. Di ujung gang tanah, 3 bayangan mendekat. Salah satunya membawa karung. Yang lain menenteng kayu panjang. Mereka berhenti sejenak, saling bicara pendek, lalu bergerak lagi. Ke arah rumah Alia. Di dalam ruangan, Putih membuka mata, menegakkan kepala, dan menatap pintu kayu yang setengah terbuka. Sorot itu tidak takut. Sorot itu tajam, jernih, dan siap. Alia berdiri pelan, mengencangkan simpul perban, dan menempatkan dirinya di antara pintu dan makhluk yang baru saja ia selamatkan. Pagi yang tadi hening mulai retak. Dan di celah retakan itu, takdir Alia bergerak, seperti sayap yang baru belajar memukul angin. Langkah-langkah kasar terdengar semakin dekat. Suara sandal kayu menghantam tanah becek, bercampur dengan derap kaki yang sengaja dibenturkan keras. Pagi itu, udara seolah ikut menegang. Alia menatap pintu rapuh rumahnya. Setiap dentuman langkah dari luar seperti pukulan palu yang menghantam jantungnya. Ia tahu betul siapa mereka. Lelaki-lelaki yang sering menaruh jerat di hutan. Mereka yang tertawa sinis ketika menyebut namanya. Mereka yang melihat kemiskinan seperti kesempatan untuk menindas. Pintu rumahnya berderit lagi. Bayangan hitam menutupi cahaya tipis yang masuk dari celah. Suara parau menggema. Alia, kami tahu kau menemukan sesuatu di hutan. Kalimat itu diucapkan perlahan, namun penuh ancaman. Jemari Alia gemetar, namun ia berdiri tegak, menahan tubuh agar tidak terlihat lemah. Ia merapatkan kain lusuh di tubuhnya, menutup Putih yang berbaring di tikar bambu. Pergi, ucap Alia lirih tapi tegas.
Tidak ada apa-apa di sini. Tawa keras meledak di luar. Anak yatim miskin berani melawan? Kami hanya butuh burung itu. Kau tidak akan bisa merawatnya. Lagi pula, burung putih itu punya harga. Harga yang bahkan bisa membeli hidupmu sendiri. Tiba-tiba pintu didorong keras. Engselnya yang rapuh menjerit. 3 pria masuk. Tubuh mereka besar, wajah keras, mata menyapu ke seluruh ruangan. Salah satunya membawa karung goni, yang lain menenteng kayu panjang, sedangkan yang terakhir menyalakan rokok dengan santai, hembusan asapnya menyesaki udara sempit. Mata mereka berhenti pada Putih. Elang itu mencoba mengangkat sayapnya yang terbalut kain, paruhnya terbuka lebar, mengeluarkan suara serak yang membuat bulu kuduk Alia meremang. Sorot matanya tajam, memantulkan kilau keberanian yang tidak bisa ditawar. Salah seorang lelaki melangkah maju. Berikan padaku, atau rumah reotmu akan kami hancurkan. Ia mengangkat kayu panjang, menghantamkan ujungnya ke lantai. Suara dentuman membuat tubuh Alia bergetar. Namun justru saat itu, Putih mengeluarkan suara nyaring. Teriakan elang menggema, membuat jendela bergetar, membuat daun pintu yang setengah terbuka terhentak kembali menutup. Lelaki-lelaki itu terperanjat sejenak. Tatapan Putih membakar udara, seperti bara api yang siap melahap. Alia menelan ludah, lalu melangkah ke depan, berdiri tepat di hadapan mereka. Kalian tidak akan mengambilnya, ucapnya dengan suara bergetar, namun tegas. Aku yang menemukannya. Aku yang menolongnya. Jika kalian ingin menyakitinya, kalian harus melewati aku lebih dulu. Sejenak keheningan menggantung. Lelaki perokok itu tertawa singkat, lalu memandang Alia dengan sinis. Kau pikir kau bisa menghentikan kami? Kau bukan siapa-siapa. Namun sebelum tangan mereka bergerak, Putih mendadak mengepakkan sayapnya yang tersisa. Kain perban terlepas sedikit, tapi gerakan itu cukup kuat untuk menebarkan debu, menumbangkan kendi tanah liat, dan membuat bara rokok lelaki itu padam seketika. Suara kepakan sayapnya menggelegar, meski satu sisi masih terluka. Tatapan Putih menancap tajam ke mata-mata mereka. Ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang membuat ketiga lelaki itu merasakan dingin aneh merayap ke tulang. Salah satu dari mereka bergumam lirih, "Ini bukan burung biasa." Alia meraih tongkat kayu kecil yang biasa dipakai untuk menjemur pakaian. Tangannya memang gemetar, tapi tatapan Putih memberi kekuatan yang tak pernah ia miliki. Ia menegakkan tongkat itu, mengarahkannya ke depan. Keluar, atau kalian akan menyesal. Suasana menegang. Lelaki dengan karung goni hendak melangkah, namun tiba-tiba Putih mengeluarkan suara pekikan kedua, lebih keras, lebih tajam, hingga kaca kecil di jendela bergetar retak. Lelaki itu terhuyung, menutup telinga, wajahnya pucat. Dua lainnya ikut mundur, saling pandang, lalu menggeram. Baiklah, kau menang hari ini, tapi jangan pikir ini sudah selesai. Mereka berbalik, melangkah pergi dengan amarah tertahan. Pintu kayu menutup dengan hentakan kasar. Keheningan kembali. Alia menjatuhkan tongkat, tubuhnya lemas, napasnya tersengal. Ia menoleh ke arah Putih. Elang itu rebah kembali, tapi matanya tetap menyala. Sorotnya seperti berkata, "Bertahanlah." Alia mendekat, mengusap bulu lehernya yang lembut. "Terima kasih. Tanpa dirimu aku pasti sudah tak berdaya." Di luar, suara langkah ketiga lelaki itu memudar, namun ancaman mereka tertinggal di udara. Alia tahu ini baru permulaan. Desa kecil dengan mulut-mulut yang suka menyebar kabar akan segera heboh. Kabar tentang elang putih, kabar tentang gadis yatim yang berani menantang pemburu. Dan kabar itu bisa menjadi pedang bermata dua, penyelamat atau justru penghancur. Namun malam itu, ketika rembulan muncul di balik awan tipis, Alia duduk di samping Putih. Angin membawa bau padi dari sawah jauh, sementara cahaya rembulan jatuh di bulu Putih yang berkilau bagai perak. Alia tahu, hidupnya baru saja berubah arah. Dan perubahan itu, entah kemana akan menuntun.
Pagi berikutnya, matahari muncul perlahan dari balik bukit, membawa cahaya keemasan yang hangat. Namun hati Alia tidak bisa benar-benar tenang. Malam tadi ia nyaris kehilangan Putih jika bukan karena keberanian elang itu sendiri. Kini, ketika ia duduk di dekat jendela rumah bambunya yang reot, ia bisa mendengar bisikan-bisikan dari luar. Benarkah Alia menyembunyikan elang putih? Suara seorang ibu terdengar dari balik pagar bambu. Iya, aku lihat sendiri 3 pemburu itu pulang dengan wajah pucat. Katanya elang itu bisa menjerit seperti manusia. Seorang lelaki tua menambahkan, nadanya campur rasa takut dan penasaran. Alia menutup tirai seadanya dari karung bekas. Ia tahu, kabar itu sudah menyebar lebih cepat daripada angin pagi. Di desa kecil, sebuah rumor ibarat api yang dilempar ke jerami kering, mudah sekali membesar tanpa kendali. Putih masih terbaring di tikar, namun matanya waspada. Sesekali ia mencoba mengepakkan sayapnya yang sehat, seakan ingin menunjukkan pada Alia bahwa ia tidak akan diam jika ada bahaya datang lagi. Alia mengelus lembut bulunya. Tenanglah, Putih. Aku akan menjagamu, apapun yang terjadi. Namun janji itu langsung diuji. Siang harinya, kepala desa datang bersama beberapa warga. Mereka mengetuk pintu keras-keras. Suaranya lantang. Alia, bukalah pintu. Kami perlu bicara. Alia menelan ludah. Ia tahu, melawan pemburu bisa dilakukan dengan sembunyi. Tapi jika yang datang adalah kepala desa dan warga, ia tak bisa berbuat banyak. Dengan hati-hati, ia menutup tikar di atas tubuh Putih agar bulunya tidak terlihat, lalu membuka pintu. Wajah-wajah penuh rasa ingin tahu berdesakan di depan rumah kecil itu. Kepala desa, seorang pria berperawakan besar dengan sorot mata tajam, melangkah masuk. Benarkah kau menyembunyikan seekor elang putih? Tanyanya tanpa basa-basi. Alia terdiam sesaat. Ia bisa saja berbohong, tapi sorot mata warga yang penuh curiga membuatnya sadar kebohongan hanya akan menambah masalah. Ia mengangguk pelan. Aku menemukannya di hutan. Sayapnya terjerat kawat. Aku hanya menolongnya. Keributan kecil langsung pecah di antara warga. Ada yang terkesima, ada yang ketakutan, ada juga yang matanya berbinar serakah. Elang putih itu pertanda baik. Gadis ini pasti akan diberi keberuntungan. Seru seorang ibu dengan nada harap-harap cemas. Pertanda baik? Bisa jadi bencana. Burung langka begitu pasti dicari pemburu atau bahkan orang luar desa. Bantah seorang lelaki muda. Kepala desa mengangkat tangannya, menenangkan mereka. Cukup. Alia, kau harus menyerahkan burung itu pada kami. Desa yang akan menjaganya. Kau masih muda, miskin, tidak mungkin bisa melindunginya. Alia merasakan hatinya bergetar. Ia tahu maksud kata-kata itu. Jika ia menyerahkan Putih, burung itu bisa saja dijual, atau dijadikan simbol kekuasaan bagi kepala desa. Ia menggenggam tangannya erat, lalu berkata dengan suara yang berani meski tubuhnya gemetar. Tidak, aku yang menemukannya. Aku yang merawatnya. Aku tidak akan menyerahkannya. Desisan terkejut terdengar dari warga. Seorang ibu menutup mulutnya. Seorang lelaki muda tertawa sinis. Anak yatim melawan kepala desa? Kau gila. Kepala desa menatap Alia dalam-dalam. Tatapannya dingin, penuh peringatan. Baiklah. Kalau begitu, jangan salahkan kami jika suatu hari sesuatu terjadi padamu. Ia berbalik, melangkah keluar dengan langkah berat. Warga pun bubar perlahan. Sebagian masih berbisik-bisik sambil menoleh ke arah rumah Alia. Begitu mereka pergi, Alia menutup pintu dengan tangan gemetar. Ia bersandar pada dinding bambu yang dingin. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, keputusannya barusan membuat banyak musuh. Namun ketika ia menoleh, Putih sedang menatapnya tajam, seolah memberi kekuatan. Malam harinya, Alia duduk di samping lampu minyak kecil. Ia menatap Putih yang kini sudah bisa berdiri meski tertatih. Bulu putihnya memantulkan cahaya remang, membuatnya tampak bagaikan makhluk dari dunia lain.
Aku tidak tahu kenapa Allah menuntunku menemukanmu, bisik Alia, suaranya parau, tapi aku yakin kau bukan sekadar burung. Kau adalah jawaban untuk kesepian yang selama ini menghantuiku. Putih menggerakkan kepalanya, lalu mengepakkan sayap pelan, menimbulkan angin kecil yang memadamkan nyala lampu sesaat sebelum kembali menyala. Alia tersenyum samar, merasa isyarat itu adalah janji bahwa mereka akan melewati segalanya bersama. Namun di kejauhan, di balik kegelapan malam, mata iri dan dengki sudah mengintai. Para pemburu yang gagal kemarin kini merencanakan sesuatu yang lebih licik. Dan kepala desa yang tersinggung harga dirinya, bersekutu dengan mereka demi tujuan yang sama, merebut elang putih, dengan cara apapun. Alia belum tahu, malam itu hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Angin malam bertiup kencang, membuat dedaunan bergesekan bagaikan bisikan rahasia. Alia duduk di sudut rumahnya, tubuhnya menggigil bukan hanya karena dingin, melainkan juga karena rasa was-was. Sejak kepala desa datang bersama warga, ia tahu hidupnya tak lagi sama. Mata-mata penuh iri kini mengintai setiap langkahnya, menunggu celah untuk menjatuhkannya. Putih berdiri di pojok tikar, meski sayap kanannya masih terbalut, ia tampak gagah. Tatapannya sesekali menembus dinding bambu seakan tahu ada sesuatu yang bersembunyi di luar sana. Alia merasakan ketegangan itu. Ia menyalakan lampu minyak, cahaya temaram menyebar, memberi kehangatan tipis dalam ruang sempit itu. Tiba-tiba terdengar bunyi, seperti ranting patah di halaman belakang. Alia tersentak. Tangannya refleks menutup lampu minyak agar redup. Hening. Ia menajamkan telinga. Jantungnya berpacu cepat. Bunyi langkah, pelan namun jelas, berputar mengelilingi rumah. Ia bergegas ke dekat Putih, membisikkan doa lirih. Ya Allah, lindungi kami dari kejahatan malam ini. Putih merespon dengan mengepakkan sayapnya yang sehat, menimbulkan suara angin lembut namun menegangkan. Dari celah dinding bambu, Alia melihat 3 bayangan bergerak. 1 di depan, 2 di sisi samping. Tangan mereka membawa sesuatu yang berkilat. Karung goni, tali, dan entah apa lagi. Pemburu itu kembali, lebih siap, lebih berbahaya. Alia, suara kasar memanggil dari luar. Kami hanya ingin burung itu. Serahkan, maka kau akan selamat. Alia menggenggam tongkat kayu kecil yang ia simpan sejak kejadian kemarin. Meski tubuhnya lemah, hatinya menolak tunduk. Tidak, aku tidak akan menyerahkannya. Jawabnya lantang, suara bergetar namun penuh tekad. Tawa sinis terdengar. Kalau begitu, jangan salahkan kami. Seketika, seseorang melemparkan batu besar ke arah pintu. Pintu rapuh itu nyaris jebol. Alia terhuyung, namun cepat berdiri lagi. Putih mengeluarkan pekikan panjang, suara tajam yang membuat udara bergetar. Pekikan itu menembus malam, mengusir burung-burung kecil di pepohonan, membuat anjing-anjing desa menggonggong bersahut-sahutan. Para pemburu kaget, tapi tidak mundur. Salah satunya merayap dari samping, mencoba menyelinap lewat celah dinding bambu. Alia berlari, menahan dengan tubuh kecilnya. Tangan kasar itu berusaha meraih. Namun sebelum sempat masuk lebih jauh, paruh putih menghantam dengan cepat. Lelaki itu berteriak. Tangannya berdarah. Ia terjungkal mundur, mengutuk keras. Cepat, ambil burung itu, teriak pemimpin mereka. 2 orang lainnya maju serentak. 1 menendang pintu hingga terbuka lebar. 1 lagi berlari dengan karung di tangan. Alia menjerit, menghalangi mereka dengan tongkat, meski tubuhnya kecil tak sebanding. Kayu itu dipukul keras, hampir patah, namun cukup memberi waktu Putih untuk mengepak sayapnya. Meski terluka, sayapnya menimbulkan hembusan kuat. Debu, abu dari tungku, dan potongan jerami beterbangan, membuat para pemburu terhuyung. Alia menarik napas dalam, lalu berteriak sekuat tenaga. Tolong! Tolong! Suaranya menembus sunyi desa. Lampu-lampu di rumah tetangga mulai menyala. Suara orang-orang keluar bertanya-tanya. Para pemburu panik. Jika mereka tertangkap basah,
mereka bisa dihakimi warga. Dengan kesal, mereka mundur, meninggalkan ancaman. Kau menang malam ini, Alia. Tapi lihat saja, burung itu tidak akan lama bersamamu. Suara mereka memudar bersama langkah yang menjauh, namun meninggalkan rasa mencekam. Alia jatuh berlutut, tubuhnya lemas. Air mata menetes, bukan karena takut semata, tapi juga karena lega. Ia menoleh ke arah Putih. Elang itu masih berdiri tegak, meski nafasnya berat. Sorot matanya menatap Alia, tajam namun penuh arti. Alia mengusap bulunya perlahan. Kau melindungiku, padahal aku yang seharusnya menjagamu. Putih menutup matanya sesaat, seakan memahami kata-kata itu. Di luar, suara warga makin ramai. Mereka berbisik, mereka heran. Sebagian mulai percaya bahwa elang putih itu memang bukan burung biasa. Sebuah tanda. Sebuah misteri. Sebuah kekuatan yang akan mengubah segalanya. Namun bagi Alia, malam itu adalah peringatan. Musuh tidak akan berhenti. Dan ia harus lebih kuat, lebih berani, untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Malam pun semakin larut. Namun hati Alia tidak lagi sama. Ia bukan sekadar gadis yatim yang hidup dari belas kasihan. Ia kini menjadi penjaga sebuah rahasia besar. Rahasia yang akan menguji iman, keberanian, dan nasibnya sendiri. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap malu dari balik pepohonan kelapa. Embun masih melekat di pucuk ilalang, sementara desa kecil itu mulai dipenuhi suara-suara riuh. Namun bukan tentang panen atau hajatan. Semua lidah sibuk membicarakan satu hal, elang putih di rumah Alia. Aku dengar pemburu semalam dipermalukan, kabur dengan tangan berdarah, bisik seorang ibu di tepi sumur. Benar. Burung itu menjerit seperti halilintar, sampai anjing-anjing lari terbirit-birit, timpal yang lain dengan mata berbinar. Tak semua orang percaya. Ada yang mengolok-olok, menyebut Alia hanya membuat cerita untuk mencari simpati. Tapi banyak pula yang mulai percaya bahwa elang putih itu membawa tanda gaib. Semakin banyak cerita beredar, semakin besar pula rasa iri yang menyelimuti sebagian hati warga. Di rumah bambunya, Alia duduk bersila di samping Putih. Luka sayap elang itu mulai mengering. Bulu-bulunya tumbuh kembali menutup bekas luka. Setiap kali Alia menatapnya, rasa hangat mengalir, seolah Putih bukan sekadar hewan, melainkan sahabat yang dikirim Allah untuk menemani kesendiriannya. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Seorang lelaki desa, dengan langkah tergesa dan wajah tegang, mengetuk pintu. Alia membuka, mendapati Pak Ranu, tetangganya yang sering membantunya menimba air. Alia, katanya dengan napas terengah, kau harus hati-hati. Kabar tentang elang putih itu sudah sampai ke kota. Aku dengar ada orang kaya dari pasar besar yang ingin membelinya. Mereka bilang, bulu putihnya bisa jadi jimat keberuntungan. Mereka sudah mengutus orang untuk datang ke desa ini. Alia tercekat. Mereka ingin membelinya. Pak Ranu mengangguk. Ya. Dan kepala desa kita tampaknya mendukung. Mereka melihat ini sebagai peluang. Kau tahu sendiri, kau sendirian. Mereka pikir mudah menekanmu. Hati Alia bergetar hebat. Ia memandang Putih yang tengah berdiri dengan anggun di tikar lusuh. Burung itu tampak gagah. Sorot matanya tajam, seakan tahu bahaya semakin dekat. Sore harinya, suasana desa berubah. Beberapa orang asing datang dengan pakaian rapi, menunggang kuda dan membawa tanduk kecil penuh kotak kayu. Mereka berbicara dengan kepala desa di balai desa. Warga berkumpul, ingin tahu apa yang terjadi. Alia hanya gadis miskin. Apa gunanya burung itu di tangannya? Lebih baik diserahkan pada orang yang mampu membayar, kata salah satu orang kaya itu dengan suara lantang. Kepala desa tersenyum tipis, mengangguk-angguk, lalu berkata, benar, burung itu harus dijaga oleh yang berkuasa. Jika tetap di tangan Alia, hanya akan membawa masalah. Bisikan warga berputar-putar, sebagian setuju, sebagian mulai ragu.
Namun Alia yang mendengar dari kejauhan merasakan dadanya sesak. Ia tahu, sebentar lagi rumahnya akan menjadi sasaran, bukan hanya oleh pemburu, tapi juga oleh orang-orang beruang besar. Malam itu, Alia duduk di samping Putih dengan mata sembab. Putih, mereka semua ingin memisahkan kita. Mereka menganggapmu barang dagangan. Padahal kau adalah sahabatku, satu-satunya yang tersisa. Putih menundukkan kepalanya. Paruhnya menyentuh lembut tangan Alia. Gadis itu terperanjat, lalu tersenyum dalam tangis. Seolah elang itu paham betul arti kata-katanya. Namun dari luar jendela, bayangan kepala desa tampak samar. Ia berdiri bersama dua orang asing, menunjuk rumah Alia, berbisik-bisik dengan wajah penuh rencana. Malam itu, bintang di langit seakan ikut bergetar. Alia tidak tahu, badai yang lebih besar baru saja dimulai. Dan dirinya, seorang gadis yatim yang rapuh, kini berada di tengah pusaran kepentingan, iri, dan keserakahan yang tak kenal batas. Keesokan paginya, ketika matahari baru saja menyentuh pucuk pohon pisang, suara langkah ramai terdengar mendekati rumah kecil Alia. Dari celah jendela bambu, ia melihat kepala desa berjalan gagah dengan pakaian terbaiknya, diiringi dua orang asing yang kemarin datang dari kota. Di belakang mereka, beberapa warga ikut menyaksikan dengan wajah penasaran. Pintu rumah Alia diketuk keras. Suara kepala desa terdengar lantang. Alia, bukalah pintumu. Kami datang untuk kebaikanmu. Alia menggenggam ujung kain lusuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Putih yang berdiri tegak. Sorot matanya tajam menatap pintu. Gadis itu menarik napas dalam, lalu membuka pintu perlahan. Kepala desa masuk tanpa izin. Langkahnya berat menekan lantai bambu. Dua orang kaya itu menyusul, membawa senyum sinis. Salah satunya membuka kotak kayu, memperlihatkan emas dan kain sutra. Lihatlah, Alia, kami akan membeli burung putihmu dengan harga tinggi. Kau tidak akan miskin lagi. Kau bisa hidup layak, tidak perlu lagi memungut rebung di hutan. Alia memandangi emas itu sesaat, silau dan indah. Namun hatinya menolak. Ia menegakkan tubuh, meski suaranya bergetar. Putih bukan barang dagangan. Aku menemukannya terluka, dan aku berjanji akan menjaganya. Tidak ada yang bisa membelinya. Warga di luar rumah berbisik-bisik. Ada yang kagum pada keberanian Alia, ada juga yang menggeleng, menganggapnya bodoh karena menolak kekayaan. Kepala desa mendengus, wajahnya mengeras. Alia, jangan keras kepala. Kau hidup sendirian. Apa kau tidak tahu betapa sulitnya bertahan di desa ini? Serahkan burung itu, maka kau akan selamat. Jika tidak, kau akan menghadapi masalah yang tidak sanggup kau bayangkan. Alia menatapnya dengan mata berair, namun penuh tekad. Aku tidak akan menyerahkan Putih. Jika kalian ingin mengambilnya, kalian harus menginjak tubuhku terlebih dahulu. Kata-kata itu membuat keheningan mencekam. Warga yang menyaksikan terperanjat. Beberapa menahan napas. Orang kaya itu tertawa kecil. Nadanya merendahkan. Anak yatim ini berani bicara soal harga diri? Kau hanya seorang gadis miskin. Semua orang tahu, hidupmu bergantung pada belas kasihan orang lain. Burung itu akan lebih berguna bagi kami. Putih tiba-tiba mengeluarkan pekikan panjang. Suara nyaringnya membuat emas dalam kotak bergetar, dan beberapa warga menjerit ketakutan. Bulu putihnya memantulkan cahaya matahari yang masuk dari celah bambu, hingga tampak seperti sinar perak yang menyilaukan. Semua mata terarah padanya. Kepala desa mundur setapak. Wajahnya berubah pucat. Namun egonya menahan rasa takut itu. Ia meludah ke tanah, lalu berkata dengan nada kasar. Baiklah, Alia. Jika kau ingin menantangku, maka jangan salahkan aku. Desa ini akan melawanmu. Dan saat itu terjadi, tidak ada yang bisa melindungimu, bahkan burung itu sekalipun. Ia berbalik, diikuti dua orang kaya itu. Warga bubar dengan wajah penuh tanda tanya. Ada yang bersimpati,
ada yang justru semakin iri. Bisikan demi bisikan kembali memenuhi udara desa, seakan kabar itu tidak akan pernah padam. Alia menutup pintu dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh, tapi bukan karena takut. Ia merasa beban berat mulai menimpa pundaknya. Ia memandang Putih yang kini menundukkan kepala, seakan menyadari ancaman itu. "Putih," bisiknya, "aku tidak tahu sampai kapan kita bisa bertahan. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka merebutmu. Kau adalah bagian dari hidupku sekarang. Apapun yang terjadi, kita akan melaluinya bersama." Putih menggerakkan sayapnya, meski masih terluka, dan tatapan matanya memberi Alia kekuatan. Gadis yatim itu mengusap bulu lehernya, merasakan kehangatan yang menenangkan. Di luar rumah, matahari mulai condong ke barat, tapi hawa di desa semakin panas. Kepala desa dan dua orang kaya itu tengah merencanakan sesuatu yang lebih kejam. Mereka tidak akan lagi menawarkan emas. Mereka akan mengambil Putih dengan cara paksa. Dan malam yang akan datang, bukan lagi sekadar malam penuh bisikan. Malam itu akan menjadi malam ujian, di mana Alia harus mempertaruhkan segalanya demi sahabat bersayap putihnya. Langit malam itu berwarna kelam. Awan menutupi bulan, menyisakan kegelapan pekat yang menelan desa. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan pisang berisik seakan menyembunyikan sesuatu. Alia duduk di lantai rumahnya, jantung berdegup tak menentu. Putih berdiri di sampingnya, sayapnya mulai kuat meski masih ada balutan di satu sisi. Sorot matanya tajam, tak pernah lepas dari pintu rapuh yang jadi satu-satunya pelindung mereka. Sejak siang, Alia mendengar kabar bahwa kepala desa terlihat berunding dengan orang-orang asing dan para pemburu. Wajah mereka penuh rencana, suara mereka rendah namun syarat ancaman. Alia tahu, malam ini mereka akan datang. Ia sudah menyiapkan segalanya. Tongkat bambu, kendi berisi air panas dari tungku, dan doa yang terus ia panjatkan dalam hati. Suara langkah kaki terdengar. Semakin lama, semakin banyak. Bukan satu atau dua orang, melainkan belasan. Tiba-tiba, rumah kecil itu dikepung. Dari celah dinding bambu, Alia melihat bayangan-bayangan besar membawa obor dan kayu panjang. Suara kepala desa menggema lantang. "Alia, malam ini, kami mengambil apa yang seharusnya milik desa. Serahkan elang putih itu, atau kau akan menyesal seumur hidupmu." Warga yang penasaran ikut berdiri di kejauhan, menonton dalam diam. Ada yang wajahnya diliputi rasa kasihan, tapi banyak pula yang menunggu, seakan menikmati drama yang sedang terbuka di depan mata. Alia berdiri, meski lututnya gemetar. Suaranya bergetar tapi jelas. "Putih bukan milik kalian. Aku menemukannya. Aku yang merawatnya. Jika kalian ingin merebutnya, kalian harus melewati aku." Tawa keras meledak. Seorang pemburu maju, menendang pintu hingga separuh terbuka. Alia cepat-cepat menghadang dengan tongkat bambu. Ia memukul tangan kasar itu, meski pukulannya kecil dibanding kekuatan mereka. Putih mengepakkan sayapnya, bulu-bulu putih beterbangan di udara, menyilaukan mata orang-orang yang masuk. Suara pekikannya memecah malam, membuat beberapa warga menutup telinga ketakutan. Namun para pemburu yang digaji orang kaya itu tidak mundur. Mereka menyerbu masuk, karung goni di tangan, tali di bahu. Alia berteriak, memercikan air panas dari kendi ke arah mereka. Satu orang berteriak kesakitan, mundur sambil memegang lengan. Tapi dua orang lainnya berhasil merangsek lebih dekat. Putih melompat ke udara, meski sayapnya belum sempurna. Kepakan anginnya membuat obor padam. Ruangan gelap sejenak. Dalam kegelapan itu, paruhnya menyambar, mengenai bahu salah satu pemburu. Jeritan kesakitan terdengar. Darah menetes ke lantai bambu. Kepala desa berteriak dari luar. "Tangkap mereka. Jangan biarkan gadis yatim itu mempermainkan kalian." Alia semakin panik, tubuhnya lelah, namun hatinya menolak menyerah. Ia merangkul Putih, melindunginya dengan tubuh kecilnya. "Jangan takut, Putih. Aku ada di sini.
bisiknya lirih, meski suara di luar semakin mengancam. Tiba-tiba, dari arah jalan desa, terdengar suara derap kuda. Lampu minyak dari lentera bergoyang-goyang, menerangi wajah seorang lelaki kaya yang lebih berwibawa dari tamu sebelumnya. Ia turun dari kudanya, suaranya berat, penuh kekuasaan. "Berhenti semua!" teriaknya. Semua orang menoleh. Kepala desa pun terdiam sejenak, menelan ludah. Lelaki itu adalah Tuan Surya, pedagang besar yang terkenal menguasai pasar dan banyak desa sekitarnya. Sorot matanya langsung jatuh ke Putih yang berdiri tegak di balik tubuh Alia. Senyumnya tipis, penuh arti. Jadi, inilah burung putih yang membuat desa kecil ini gaduh. Alia menatapnya dengan hati bergetar. Ia tahu, ancaman baru yang jauh lebih besar baru saja muncul. Malam itu bukan lagi hanya tentang pemburu dan kepala desa. Kini, ada kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang bisa menelan segalanya. Putih menatap Tuan Surya dengan sorot tajam, bulu-bulunya berkilau diterpa cahaya lentera. Suasana membeku. Semua orang menunggu, apa yang akan terjadi setelah ini. Dan Alia sadar, hidupnya baru saja masuk ke babak yang lebih berbahaya. Malam yang tegang itu berubah sunyi setelah suara Tuan Surya menggema di antara kerumunan. Lelaki parubaya itu berdiri dengan jubah mahal yang berkibar ditiup angin malam. Tatapannya menembus gelap, fokus pada Alia dan Putih yang berdiri di ambang pintu rumah reot. "Tenanglah semua," ujarnya dengan suara berat dan berwibawa. "Kekerasan hanya akan mempermalukan desa ini. Burung putih itu bukan sekadar hewan, ia adalah tanda. Dan tanda itu harus berada di tangan orang yang mampu menjaganya." Warga berbisik-bisik. Sebagian mengangguk, sebagian masih ragu. Kepala desa menatap Tuan Surya dengan hormat, lalu menunduk sedikit. "Tuan Surya benar. Alia hanyalah anak yatim miskin. Apa yang bisa ia lakukan dengan burung seagung itu?" Alia menggenggam erat tongkat bambunya. Meski tubuhnya gemetar, sorot matanya tak goyah. "Aku tidak peduli siapa kalian. Putih bukan barang. Ia sahabatku. Aku akan melindunginya sampai kapanpun." Tuan Surya tersenyum tipis, namun tatapan matanya berkilat licik. Ia melangkah maju perlahan, suaranya menenangkan tapi menusuk. "Alia, kau gadis yang berani. Aku menghargai itu. Tapi lihatlah sekelilingmu." Warga desa ini mulai gelisah. Mereka percaya elang putih membawa keberuntungan. Jika kau menahannya untuk dirimu sendiri, bukankah itu sama saja kau merampas harapan semua orang? Kata-katanya membuat bisikan warga semakin ramai. Ada yang mulai menatap Alia dengan iri, seolah keberadaan Putih adalah sumber rezeki yang sedang ditahan darinya. Kepala desa tersenyum puas, melihat arah suasana mulai berbalik. Air mata Alia jatuh, namun ia tetap menegakkan kepala. "Aku tidak merampas apapun. Aku hanya merawat makhluk yang terluka. Bukankah menolong itu kewajiban kita?" Seorang ibu berteriak dari kerumunan. "Tapi kenapa hanya kau yang merasakan keajaiban burung itu? Kami semua juga butuh keberuntungan." Suasana mulai panas. Beberapa orang menunjuk-nunjuk ke arah rumah Alia. Kepala desa menambahkan dengan nada licik, "Kau dengar sendiri, Alia. Warga ingin berbagi keberkahan. Jika kau bersikeras, kau akan dianggap egois. Dan kau tahu apa yang terjadi pada orang egois di desa kecil ini." Putih tiba-tiba mengepakkan sayapnya, mengeluarkan suara pekikan panjang yang memecah keributan. Semua orang terdiam sejenak, sebagian mundur ketakutan. Bulunya yang putih berkilau diterpa cahaya obor, memantulkan cahaya seperti perak cair. Tuan Surya menyipitkan mata, lalu menoleh pada kepala desa. "Jangan paksa malam ini. Kita ubah cara. Besok pagi, kumpulkan seluruh warga di balai desa. Kita buat sidang adat. Biarkan semua orang melihat siapa yang pantas menjaga burung putih ini." Kepala desa mengangguk penuh setuju. Warga bersorak kecil, sebagian lega, sebagian penasaran. Mereka bubar perlahan,
membawa pulang rasa ingin tahu yang membara. Ketika kerumunan menghilang, Alia menutup pintunya dengan tangan gemetar. Putih berdiri tegak, matanya masih menatap arah Tuan Surya pergi. Alia memeluk tubuhnya sendiri, merasakan dingin menusuk. Sidang adat, bisiknya lirih. Itu bukan keadilan. Itu jebakan. Putih mendekat, paruhnya menyentuh lembut tangan Alia, seakan memberi isyarat agar jangan menyerah. Gadis itu menatap matanya, dan seketika keberanian kecil kembali menyala di dada. Malam itu, Alia berlutut di samping Putih. Ia menutup mata, berdoa dengan suara parau. Ya Allah, aku tak punya siapa-siapa selain Engkau. Berikan aku kekuatan untuk bertahan, agar aku tidak kehilangan sahabatku ini. Di luar rumah, angin berhembus membawa bau tanah basah. Bulan yang tadi tersembunyi muncul perlahan. Sinarnya jatuh tepat di bulu putih-putih. Seolah langit sendiri sedang memberi restu. Namun Alia tahu, esok hari akan lebih berat. Bukan hanya pemburu, bukan hanya kepala desa, tapi seluruh warga akan menjadi saksi. Dan di hadapan semua itu, ia harus berdiri sendirian. Pagi itu desa tampak berbeda. Balai desa yang biasanya sepi, kini penuh sesak oleh warga yang berjubel. Kursi kayu panjang ditata rapi, namun hanya beberapa orang penting yang duduk di depan. Kepala desa duduk gagah di kursi tengah, di sampingnya Tuan Surya dengan jubah mahal, sementara di sisi lain ada beberapa tokoh tua desa yang sering diminta memberi restu adat. Warga berdiri melingkar, wajah mereka penuh rasa ingin tahu, sebagian menyimpan iri, sebagian menunggu drama besar yang akan segera terjadi. Bisikan-bisikan memenuhi udara. Itu burung putihnya, kan? Aku dengar kalau bulunya jatuh, bisa membawa keberuntungan. Tapi kenapa harus di tangan Alia saja? Alia melangkah pelan menuju balai desa. Bajunya lusuh, rambutnya dikepang sederhana. Di lengannya, Putih bertengger gagah meski sayapnya masih belum pulih sempurna. Mata elang itu berkilau, sorotnya tajam menyapu kerumunan. Semua warga terdiam ketika melihatnya. Ada rasa kagum, ada pula rasa takut. Kepala desa berdehem, lalu berkata lantang, "Hari ini kita berkumpul untuk menentukan nasib burung putih yang ditemukan Alia. Apakah ia pantas dijaga oleh seorang gadis yatim miskin, ataukah lebih baik berada di tangan orang yang mampu melindungi dan memanfaatkannya untuk kebaikan seluruh desa?" Sorak-sorai kecil terdengar, beberapa warga mengangguk setuju. Tuan Surya berdiri, langkahnya berwibawa. "Aku menawarkan diri. Aku bisa menjaga burung putih ini, memberinya kandang megah, makanan terbaik, bahkan menjadikan desa ini terkenal. Bayangkan, orang-orang dari kota akan datang, membawa uang, membawa peluang. Semua akan merasakan berkahnya." Warga semakin gaduh. Kata-kata tentang uang dan peluang membuat sebagian mata berbinar. Kepala desa tersenyum puas, lalu menoleh ke Alia. "Sekarang giliranmu bicara." Alia berdiri di tengah lingkaran, tangannya menggenggam erat kain lusuh di dadanya. Suaranya pelan namun jelas, bergetar tapi penuh keyakinan. "Aku tidak pernah berniat menjadikan Putih milikku. Aku hanya menemukannya terluka, dan aku merawatnya karena itu kewajibanku sebagai manusia. Putih bukan barang. Ia makhluk Allah yang harus dihormati. Jika kalian ingin merebutnya untuk kekuasaan dan kekayaan, itu sama saja kalian menodai arti kebaikan." Keheningan turun sejenak. Beberapa warga menunduk, tersentuh kata-kata Alia. Namun yang lain mulai bersuara lantang. "Kata-kata saja tidak cukup," teriak seorang pemuda. "Betul. Burung itu harus memberi manfaat bagi semua, bukan hanya untuk seorang gadis miskin," tambah yang lain. Kepala desa menepuk meja, membuat suasana kembali fokus. "Baik, kita akan putuskan dengan cara adat. Burung itu harus menunjukkan tanda kepada siapa ia ingin tinggal. Jika ia memilih Alia, biarlah. Tapi jika ia memilih Tuan Surya, maka Alia harus merelakannya." Warga bersorak setuju. Alia tertegun.
Ia tahu ini bukan ujian adil. Mereka pasti sudah menyiapkan trik agar Putih tampak memilih Tuan Surya. Namun ia tak punya pilihan. Tuan Surya tersenyum licik. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat kepada seorang anak buahnya. Lelaki itu membawa sepotong daging segar yang harum, diletakkan di atas meja dekat kursi Tuan Surya. Aroma daging langsung menusuk hidung semua orang. "Mari kita lihat, kemana burung putih itu akan terbang," ujar Tuan Surya. Alia menelan ludah. Hatinya sesak. Putih memang masih lemah, tapi ia pasti lapar. Jika ia terbang ke arah daging itu, semua orang akan menganggap ia telah kalah. Warga menahan napas. Kepala desa tersenyum penuh kemenangan. Alia berlutut, menatap Putih dengan mata berkaca-kaca. "Putih, aku tidak bisa memaksamu. Tapi ingatlah, aku menyelamatkanmu bukan untuk menjadikanmu milikku. Aku hanya ingin kau bebas, kau selamat." Putih menoleh pada Alia, sorot matanya dalam dan tajam. Sesaat, ia mengibaskan sayapnya, lalu melompat ke udara. Semua orang bersorak kaget. Elang putih itu mengepak pelan, melayang di atas kerumunan. Aroma daging segar begitu kuat. Tuan Surya tersenyum lebar, yakin kemenangan ada di tangannya. Namun tiba-tiba, Putih berbalik. Dengan pekikan nyaring, ia terbang langsung ke arah Alia, hinggap di bahunya dengan gagah. Sayapnya terbentang lebar, seakan ingin menutupi gadis yatim itu dari semua pandangan iri. Warga terkejut. Ada yang bersorak kagum, ada yang berteriak tak percaya. Kepala desa terdiam, wajahnya merah padam. Tuan Surya mengepalkan tangan, amarahnya terselubung di balik senyum palsu. Alia menunduk, air matanya jatuh. Ia mengusap leher Putih dengan penuh syukur. "Terima kasih, kau memilihku." Namun di antara kerumunan, wajah-wajah penuh iri semakin jelas. Mereka tidak puas. Dan Tuan Surya yang merasa dipermalukan, dalam hatinya berikrar, jika ia tak bisa mendapatkan Putih dengan cara halus, maka ia akan mengambilnya dengan kekuatan dan tipu daya yang lebih kejam. Hari itu, Alia memang menang. Tapi kemenangan itu justru membuka pintu menuju ujian yang lebih berat. Malam itu langit dipenuhi bintang. Namun suasana hati Alia masih berat. Meski sidang adat berakhir dengan kemenangan, ia tahu Tuan Surya tidak akan tinggal diam. Lelaki kaya itu menatapnya dengan mata penuh dendam, seolah telah bersumpah akan merebut Putih dengan cara apapun. Beberapa hari kemudian, kabar mulai beredar. Ada orang-orang asing berkeliaran di sekitar desa, menanyakan tentang rumah Alia. Warga gelisah, sebagian takut, sebagian lagi berharap akan ada keuntungan jika berpihak pada orang-orang kota itu. Alia hanya bisa bertahan di rumah kecilnya, merawat Putih yang semakin kuat dari hari ke hari. Suatu malam, ancaman itu benar-benar datang. Sekelompok orang bayaran Tuan Surya mengepung rumah Alia. Mereka membawa obor, karung besar, dan senjata tajam. Kepala desa yang licik ikut berdiri di belakang mereka. Wajahnya dingin tanpa belas kasihan. "Sudah cukup," teriak Tuan Surya lantang. "Burung itu akan jadi milikku malam ini. Gadis miskin tak pantas memiliki sesuatu yang agung." Alia berdiri di depan pintu dengan tubuh bergetar. Namun hatinya kokoh. "Aku tidak akan menyerah. Putih bukan barang dagangan. Ia adalah sahabatku, dan aku akan melindunginya sampai napas terakhir." Putih mengepakkan sayapnya dengan kuat, kali ini tanpa ragu. Luka lamanya sudah pulih, dan bulu-bulunya berkilau di terpa cahaya obor. Dengan pekikan nyaring, ia terbang tinggi menembus kegelapan, lalu berputar di udara. Sayapnya membentang gagah bagaikan cahaya bulan yang jatuh ke bumi. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, seolah ikut memihak. Obor di tangan para penyerang padam satu persatu, menyisakan kegelapan. Dalam keheningan itu, Putih menyambar dengan cepat. Paruh dan cakarnya menyerang orang-orang bayaran itu, membuat mereka panik dan berlari ketakutan. Kepala desa mencoba kabur, namun kakinya tersangkut di akar pohon. Ia jatuh tersungkur. Wajahnya terbentur tanah.
Warga yang diam-diam mengintai dari kejauhan hanya bisa tertegun, melihat bagaimana orang yang selama ini congkak dipermalukan di hadapan semua mata. Sementara itu, Tuan Surya berusaha melindungi diri dengan jubah mahalnya. Namun Putih menukik, paruhnya merobek kain itu hingga tercabik. Lelaki itu jatuh tersungkur. Emas-emas yang ia bawa terhambur ke tanah. Warga yang melihat berlari, berebut harta itu tanpa peduli pada Tuan Surya. Lelaki kaya itu pun lari tunggang langgang, meninggalkan desanya dengan wajah penuh kehinaan. Ketika suasana tenang kembali, Putih hinggap di bahu Alia. Sorot matanya lembut, berbeda dengan tajamnya beberapa saat lalu. Alia mengusap bulunya dengan air mata syukur. Engkau bukan hanya sahabat, Putih. Engkau pelindung yang Allah kirimkan untukku. Warga yang menyaksikan kejadian itu mendekat dengan wajah penuh kagum. Mereka menunduk di hadapan Alia, sadar bahwa kebaikan hatinya telah melahirkan keberkahan. Maafkan kami, kata seorang ibu tua. Kami sempat iri, sempat menuduhmu. Tapi kini kami tahu, ketulusanmu jauh lebih besar dari keserakahan kami. Alia tersenyum samar, meski matanya masih basah. Aku hanya ingin hidup damai. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua. Sejak malam itu, kehidupan Alia berubah. Warga tak lagi memandangnya dengan hina, justru mulai menghormatinya. Putih menjadi simbol keberanian dan kebaikan di desa itu. Tidak ada lagi yang berani mengganggu, karena semua tahu, elang putih itu bukan sekadar hewan, melainkan tanda bahwa Allah selalu bersama orang yang tulus hatinya. Sementara mereka yang diliputi iri dan tamak, satu persatu menerima balasan. Kepala desa kehilangan wibawa, hidupnya terasing dan dilupakan. Tuan Surya jatuh miskin setelah kekayaannya dirampok orang-orangnya sendiri yang berkhianat. Semua itu menjadi bukti nyata bahwa keserakahan hanya membawa kehancuran. Alia, gadis yatim yang dulu dipandang rendah, kini hidup dengan tenang bersama Putih. Meski sederhana, hatinya penuh cahaya. Ia belajar bahwa penderitaan bisa berubah jadi kekuatan, jika dijalani dengan sabar dan ketulusan. Dan setiap kali Putih terbang tinggi di atas desa, sayapnya membentang gagah di langit biru, semua orang mengingat satu hal, bahwa kebaikan, sekecil apapun, pada akhirnya akan mengalahkan kejahatan.